Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan telah menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan penyebab polusi udara di Jabodetabek. Selain melakukan pemeriksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan juga melaporkan sudah ada 11 perusahaan yang dikenakan sanksi terkait polusi udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan terdapat 11 entitas perusahaan yang telah diperiksa dan dikenakan sanksi administratif terkait dengan polusi udara di Jabodetabek. Adapun perusahaan atau industri yang dikenakan sanksi bergerak di bidang penyimpanan batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan pabrik arang. Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang, itu kira-kira ada 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10, di Tangerang ada 7, kemudian di Tangerang Selatan ada 15 entitas, di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi dari ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan KLHK telah melakukan langkah hukum dengan menurunkan 100 anggota tim ke lapangan untuk memeriksa penyebab polusi udara di Jabodetabek. Dalam pemeriksaan tersebut terdapat sekurang-kurangnya 351 industri yang ditengarai menjadi sumber penyebab polusi termasuk PLBU dan PLTB. Dari jumlah itu teridentifikasi 161 entitas dari 6 lokasi akan diperiksa lebih lanjut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita akan ulas terkait dengan upaya untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek sampai dengan saat ini. Adapun dalam pemeriksaan KLHK terdapat sekurang-kurangnya 351 industri yang ditengarai menjadi sumber penyebab polusi termasuk PLBU dan juga PLTB. Dari jumlah itu teridentifikasi 161 entitas dari 6 lokasi yang akan diperiksa lebih lanjut. Ya, KLHK mencontohkan daerah yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan juga Bantar Gebang. Itu kira-kira 120 unit usaha. Adapun daerah lain seperti Lubang Buaya ini memiliki 10 entitas, Tangerang 7 entitas, Tangerang Selatan 15 entitas, dan Bogor 10 entitas usaha yang akan diperiksa lebih lanjut. KLHK sendiri akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait entitas penyebab sumber polusi dalam rentang waktu 4 hingga 5 minggu ke depan. Ya, sebagai gambaran, industri di daerah Lubang Buaya disebut oleh KLHK memiliki indeks standar pencemaran udara yang relatif tidak pernah sehat. Pasalnya di sana terdapat industri absorben. Lebih jauh, KLHK menyebut sumber pencemaran atau penurunan kualitas udara di Jabodetabek berasal dari 44% kendaraan, 34% dari pembangkit listrik tenaga uap, dan sisanya adalah dari pembakaran, rumah tangga, dan juga lain-lain. Sementara itu, Kementerian Perindustrian mewajibkan perusahaan industri dan juga perusahaan kawasan industri di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk melaporkan pengendalian emisi gas buang sektor industri secara berkala setiap 1 kali dalam 1 minggu dalam sistem yang sudah disediakan. Ya, pemirsa, sebagai salah satu wilayah dengan polusi udara yang mengkhawatirkan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menurunkan tingkat polusi. Apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Berikut kami telah rangkum informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit-penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan antara lain oleh polusi udara. Menurut Menteri Kesehatan, polusi udara merupakan salah satu penyebab paling dominan timbulnya pneumonia, ispa, dan asma, yakni menyumbang 24 hingga 34%. Itu nanti edukasi kita akan terus lakukan, yang pertama ya. Yang kedua yang akan kita lakukan, kita menghimbau preventifnya. Jadi kalau teman-teman nanti berdasarkan laporan dari Ibu Menteri itu tinggi polusi udaranya, kita menyarankan standar maskernya apa. Karena itu bisa diblok dengan masker, tapi maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum. Yang memiliki kerengketan untuk menahan particulate matters 2.5. Karena yang bahaya tuh yang 2.5, dia bisa masuk paru. Dia bisa masuk pembuluh darah.
paru karena saking kecilnya ya dia fine. Jadi perlu masker yang kelasnya KF94 atau KN95. Itu yang untuk pencegahannya ya. Selanjutnya, untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah hal. Yang pertama, Kementerian Kesehatan akan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan. Yang kedua, Menteri Kesehatan akan menyarankan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jabodetabek terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, polusi udara merupakan salah satu penyebab paling dominan timbulnya pneumonia, ISPA, dan juga asma, yakni menyumbang 24 hingga 34%. Polusi udara tersebut diukur berdasarkan 5 komponen di udara yang ditetapkan oleh WHO, yakni dari sisi gas, nitrogen, karbon, dan juga sulfur, serta 2 lainnya bersifat partikulat, yakni PM10 dan juga PM2,5. Ya, Menteri Kesehatan menyebut 6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan ini menjadi beban BPJS pada tahun lalu sebesar 10 triliun rupiah. Dan jika melihat trennya di 2023 ini akan mengalami kenaikan terutama untuk penyakit ISPA dan juga pneumonia. 3 terbesarnya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan, kemudian juga asma, di mana ketiga penyakit tadi jika ditotal ini 8 triliun rupiah dari angka 10 triliun tadi. Ya, sebagai upaya pencegahan jika polusi udara terpantau tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Menteri Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan sekaligus pemerintah menyarankan untuk bisa memakai masker dengan spesifikasi tertentu yang memiliki kerekatan untuk menahan partikulat, seperti contohnya masker KF94 ataupun KN95 yang memiliki kerekatan untuk menahan particulate matters 2,5. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan juga rumah sakit di Jabodetabek terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan. Ya, dengan demikian, Menteri Kesehatan berharap apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit pernapasan tersebut, masyarakat sudah bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama. Ya, dari sisi kesehatan, pemirsa, saya kembali akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi polusi udara yang semakin berkembang hari-hari ini. Berikut kita simak informasinya. Usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap tugas tambahan yang diberikan Presiden untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Dirinya menyebutkan salah satu arahannya yakni menyemprotkan air dari gedung-gedung tinggi. Heru mengungkapkan untuk tahapan pertama, penyemprotan air akan dimulai di gedung-gedung tinggi milik Pemprov DKI hingga kantor-kantor wali kota. Menteri LH, gedung-gedung tinggi akan kami, pengelola gedung-gedung, high-rise building akan kami undang untuk bisa menerapkan apa yang diminta oleh Pak Menko Marves dan tentunya tadi direkomendasikan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Jadi seperti menyemprotkan dari gedung di lantai paling atas, itu penyemprotan water mask gitu, sehingga untuk bisa mengurangi polusi secara serentak. Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga akan mensosialisasikan tugas dari Presiden Joko Widodo tersebut kepada pemilik gedung swasta. Heru akan mengundang para pemilik gedung tinggi di Jakarta untuk mensosialisasikan penyemprotan air secara massal tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, belum lama ini juga kita lihat begitu ya bagaimana kemudian jalanan ibu kota disemprot begitu ya oleh salah satunya water cannon untuk kemudian disebut menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta. Dan selain itu juga upaya-upaya lain dilakukan dan salah satunya yang tadi disebutkan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengaku akan membentuk satuan tugas penanganan polusi udara dalam waktu dekat. Satgas tersebut disebut akan berisi internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ya, di saat yang sama Pemprov DKI akan meminta gedung-gedung tinggi di Jakarta, terutama gedung pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kementerian dan juga badan usaha milik negara atau BUMN melakukan water mist guna menekan polusi udara di Jakarta. Namun ia menyebut teknis pelaksanaan water mist kini tengah dibahas bersama dengan kementerian ataupun pihak-pihak terkait. Sementara itu aksi percepatan penanganan polusi udara akan terus dilakukan seperti tilang uji emisi yang akan dilakukan mulai Sabtu September mendatang. Adapun soal uji emisi kendaraan bermotor ini disebut harus dilakukan bersama-sama oleh Pemda Jabodetabek. Sebab polusi udara tak hanya menyerang Jakarta tetapi juga wilayah aglomerasi. Ya, upaya penurunan tingkat polusi udara juga diharapkan dapat memperkecil risiko kesehatan pada masyarakat. Dan kita harapkan memang berbagai upaya akan terus dilakukan dan mungkin saja kita bisa contoh dari negara-negara lain ataupun daerah-daerah lain yang memang sudah pernah mengalami tingkat polusi udara yang cukup parah, langkah-langkah efektif yang bisa dilakukan, namun juga tetap bisa beraktivitas masyarakat secara normal. Karena memang bisa jadi jika aktivitasnya tidak kembali normal, ya kita terbayang kembali dengan situasi di masa pandemi COVID-19 kemarin di mana mengalami mobilitasnya agak berkurang dan bahkan ini juga sudah disebutkan oleh pemerintah. Kemenpan RB menyebut ASN di Jakarta sudah diwacanakan atau direncanakan untuk WFH. Ya, kita harapkan memang berbagai langkah tadi bisa dianalisis secara dalam, secara lebih lanjut sehingga kita harapkan masyarakat yang akhirnya juga nanti akan mendapatkan manfaatnya dari udara yang lebih bersih. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. IDX First Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.